Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Fitri Wahyuni, Sarjana Hukum, Master Hukum. Izinkan saya mahasiswi atas nama Andi Isnarlia untuk memaparkan makalah melalui video ini dengan judul Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Sebelum saya melanjutkan pemaparan makalah ini, izinkan saya mengutarakan latar belakang terjadinya korupsi di Indonesia, di mana korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak lagi ditolerir. Pada umumnya, penyalahgunaan di atas dilakukan dalam bentuk penyuapan atau bribery, maupun penerimaan komisi secara tidak sah atau kickbacks, yang dilakukan oleh pemegang kuasa dalam masyarakat, baik pemerintah, public power, maupun kuasa ekonomi atau economic power. Kasus korupsi dalam bentuk penyuapan yang terjadi di lembaga peradilan di Indonesia paling tinggi di antara negara-negara seperti Ukraina, Venezuela, dan lain-lainnya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh ICW atau Indonesian Corruption Watch tahun 2001 dan Survei Nasional tentang Korupsi Partnership for Government Reform 2002 mengenai praktek korupsi yang terjadi di lembaga peradilan dikenal dengan istilah judicial corruption, dan ini terjadi karena tindakan yang mengakibatkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum. Realitas ini menunjukkan sulitnya memberantas korupsi jika penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi malah terlibat dalam perkara korupsi. Inilah yang jadi dasar lahirnya pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan perlunya dibentuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, dalam pembahasan selanjutnya, dari latar belakang tersebut yang saya sebutkan di atas, kita harus mengetahui apa arti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruption atau corruptus, yang dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau korup. Secara etimologi, korupsi disebut juga kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Robert Kierkegaard mendefinisikan kata korupsi secara terminologi, yaitu corruption is the abuse of public power for private benefit, yaitu penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Menurut Profesor Andi Hamzah, busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana. Menurut pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 26 tahun 1999, pengertian korupsi adalah 1. Al-ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Yang kedua, keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Yang ketiga, adanya unsur melawan hukum. Sedangkan menurut Verfastik Hukum Indonesia, korupsi dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di situ dijelaskan bahwa korupsi adalah usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain atau memperkaya suatu korporasi dengan cara melawan hukum. Beberapa unsur korupsi dari pasal 2 sampai 13 Undang-Undang PTPK sebagai berikut. A. Memperkaya diri, memperkaya orang lain, korporasi. B. Penyalahgunaan kewenangan, penyuapan, penggelapan, gratifikasi, dan pungli.
Yang kedua, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Maka kepentingan masyarakat banyak harus mendapat perlindungan dari pemerintah seperti dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 Amandemen, yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan hak warga negara yang diatur dalam perundang-undangan. Warga negara Indonesia berhak untuk hidup aman, damai, tentram, dan terhindar dari berbagai tindak kejahatan. Inilah alasan dan fakta. Namun, dalam proses hukum, kejahatan korupsi terdapat suatu kenyataan adanya praktek penegakan hukum sistem tebang pilih. Dikarenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK, yaitu masih adanya sikap dualisme dalam pemberantasan kejahatan korupsi. Perlakuan penegakan hukum tidak menjadi atau tidak setara tebang pilih karena sifat dari Undang-Undang KPK yang secara sengaja memuat pengelompokan proses penegakan hukum dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu korupsi di bawah 1 miliar diproses di kepolisian dan kejaksaan. Dalam model penegakan kejahatan seperti ini, masyarakat mempunyai kesan bahwa aparat baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki ruang fleksibel untuk menunda penyelidikan atau menunda penyidikan. Nah, akibatnya pelaku kejahatan korupsi model ini menampakkan bukan saja tidak adanya kepastian hukum dan penindakannya, akan tetapi dengan penundaan tersebut mengundang ketidakpuasan bagi masyarakat kita. Dalam teori hukum pidana, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak saja dipandang sebagai hukum yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikis seorang, tetapi dibatasi kebebasan hak keperdataannya dan hak politik, tetapi juga pelaku supaya bisa merasa jera dan tidak melakukan lagi tindak pidana seperti yang dilakukannya, sehingga pekerjaan tersebut tidak dilakukan kembali. Sekianlah pemakaran makalah saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.